Kalau saya melihat sagu barangkali potensinya sangat besar ya untuk kita tidak usah bicara lahan karena kebanyakan sudah dalam bentuk kecuali yang di Meranti di Riau ya kan itu perkebunan. Silakan Pak Arif. Iya Prof, jadi walaupun Badan Pangan itu ada tadi 9, 12 komoditas strategis, tadi saya tambahkan cabai, bawang merah, bawang putih, begitu ya. Tapi sebenarnya Indonesia itu sudah punya kearifan pangan lokal. Ya. Indonesia sudah punya kearifan pangan lokal. Kalau kita bicara Indonesia Timur, ya, saya ke Maluku dengan gubernur, ibu-ibu PKK pernah membuat 521 lebih masakan berbasis sagu dan rasanya juga enak gitu ya. Jadi kita nggak perlu bagaimana kita harusnya pemerintah daerah itu bisa mendorong juga ya kegiatan-kegiatan kearifan pangan lokal yang di setiap daerah. Kita nggak usah bicara soal makang ikang ya di Makassar ya karena kalau kita ke sana ya makanan ikannya fresh gitu ya. Pak Frans dulu sebagai dirut BUMD di BUMD Pangan di DKI dulu program makan ikan tadi ya kan ada ikan sakit nih, ikan kembung namanya, ikan sakit ya. Ikan kembung itu dibawa ya frozen condition masuk ke Jakarta ya itu 400 ton 500 ton tadinya kata orang-orang susah makan ikan tapi di Jakarta dipaksa dengan ikan harga 13.000 ada subsidi pemerintah di situ yang kurang lebih total besarnya 1 triliun ya itu kita bisa paksa minum susu sama di luar negeri school milk program ya bisa dijalankan walaupun nanti kita akan lihat ya karena ini ada laktos ada nggak semua orang bisa minum susu ya ini yang harusnya kita perdalam lagi ya kita dorong kembali tadi sorghum itu dari atas sampai bawah bisa digunakan semua hari ini Timor Leste ya ngundang para expert dari Indonesia ya untuk nanam sorghum di sana gitu di Indonesia sorghum nggak kenal terus aja gitu ya bicara sorghum. Tapi sekali lagi, siapa orang yang harus mendetailkan nanam di mana, ya berapa banyak, kemudian hilirisasinya sudah ada standby buyer-nya. Kalau tadi saya cerita mengenai private sector, ya hari ini 1-2 perusahaan nggak akan pernah kekurangan kentang karena sudah masuk ya ke farmingnya, kemudian sudah ada standby buyer-nya, petaninya dibeli, dibayar dengan lebih mahal, pupuknya sudah disiapkan. Jadi kalau bahasanya Pak Frans tadi, menurut saya end to end membangun ekosistem. Ya. Jadi closed loops itu adalah membangun ekosistem. Jadi nggak akan ada lagi petani peternak membuang-buang produknya karena harganya di bawah harga pokok produksi. Ya. Ini yang harus dikerjakan pemerintah. Tadi Pak Frans singgung peraturan Presiden nomor 125 ya tahun 2022 itu mengenai cadangan pangan pemerintah. Ya, jadi Pak Presiden menyampaikannya masyarakat kita ini petani peternak khususnya produksi aja Pak. Ya, kemudian BUMN kita menjadi standby buyer. Ya, tentunya hilirisasinya itu menjadi penting. Hilirisasi itu bukan hanya nikel, boksit ya. Ya, hilirisasi itu di produk pangan juga penting. Ya. Ini yang mau saya sampaikan dalam diskusi yang baik ini, Prof. Terima kasih Pak Arif.